Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Faqad qala Asy-Syaikh Abdul Fat Al-Busti rahimahullah ta'ala, man ista'ana bi ghairillahi fi talabin fa inna nasirahu ajzun wa khudlanu. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang tak terhitung. Yang kami hormati seluruh jajaran Yayasan Subulus Salam, ada Ayah Heri, Ustadz Teguh, Pak Haji Yasir, Pak Jupri, dan semuanya. Semoga diberikan istiqomah zahiran wa batinan dan mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah hingga di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Pada para santri-santri, semoga diberikan ilmu yang manfaat dunyan wa ukhran. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya, alhamdulillah sore ini Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat yang luar biasa. Yang paling sederhana nikmat itu bernama kita masih bisa hidup. Kalau ditanya antara orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati, itu banyakan siapa? Yang masih hidup atau orang yang sudah mati? Nah, banyak yang sudah mati. Yang masih hidup cuma satu generasi. Yang sudah mati itu generasi simbah-simbah kita sudah di alam kubur, generasi misalkan zaman Londo, zaman Jepang, zaman kerajaan, itu semuanya sudah di alam kubur. Generasi zaman Nabi Muhammad itu semuanya sudah di alam kubur. Generasi zaman Nabi Isa naik, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Idris, zaman Nabi Adam alaihissalam, kira-kira jumlahnya berapa? Wah, tak terhitung. Miliaran manusia sudah di alam kubur. Nah, ada informasi valid, informasi yang semili pun tidak ada kebohongan di sana. La raiba fih. Informasi yang benar banget terkait apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sudah di alam kubur. Ternyata mereka itu tentu mengecualikan para nabi ya. Mereka semua yang ada di alam kubur itu memiliki jeritan yang sama. Apa ceritanya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qorib. Ya Allah, mbok saya ini, pakai bahasanya saya, Robbi, bukan Robbana. Kalau kita mau neliti Al-Quran itu, perbedaan Robbana sama Robbi itu signifikan banget. Kalau sampai bahasa Al-Quran kok bilangnya Robbi, berarti ada satu intensitas luar biasa antara yang menghamba yakni manusia dengan Allah. Robbi, mbok saya, ya, dihidupkan sebentar saja. Jadi mereka yang sudah di alam kubur miliaran manusia itu pengen hidup lagi. Artinya panjenengan sekarang punya hidup itu adalah nikmat menjadi dambaan miliaran manusia. Anehnya mereka yang sudah mati pengen hidup, padahal jumlahnya miliaran manusia pengen hidup, kok yo ada ana wong sing diparingi urip saking mumete ngurus utang, saking mumete ngurus rumah tangga, nganti kepengin apa?
Kan aneh toh. Wong sing dikai mati kepingin apa? Urip sebentar aja. Dan itu seragam itu. Kenapa? Itu informasi dari Quran yang tidak boleh kita dustakan sesenti pun. Maka kata Sayyidina Umar, al-qabru bahrun nadamat. Alam kubur itu adalah bahrun. Mamanal bahr? Ya, Mas Andri, bahr lautan. An-nadamat. Mana nadamat? Mas Andri? Nadem, penyesalan. Al-qabru bahrun nadamat. Alam kubur itu lautan penyesalan. Karena isinya orang menyesal tok. Sesalannya itu cuma satu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mbok saya ini dihidupkan sebentar aja, sebentar aja. Masya Allah. Kan aneh toh. Kita dikasih nikmat yang didamba-dambakan miliaran manusia bernama hidup. Lo kok saking mumeti mikir anak, mikir utang dan sebagainya sampai tulisannya ana sing update status ngene iki mending mati. Kan wagu tuh. Atau ana canom ini lho canom nek dong pas putus apa daripada kayak gini mending aku mati. Kan wagu tuh. Wong kita memiliki nikmat yang agung banget. Nikmat itu bernama masih diberi kesempatan hidup. Itu menjadi dambaan miliaran triliun miliar manusia kepingin seperti kita. Jadi kita ini sekarang sore seperti ini memiliki nikmat yang menjadi dambaan miliaran manusia. Aku pengen koyo ngono kae gitu. Kok ya wis mati. Lah kita yang masih hidup kok mumet malah kepingin lagu tuh. Oleh karena itu mari bareng-bareng kita syukuri sore ini Allah masih kasih kita hidup. Alhamdulillah. Tapi ada ndak orang yang dikasih nikmat besar kayak gitu paringi urip sok tesih ngangkluh niku enten mboten Bu? Enten apa mboten? Diparingi nikmat gede kados niku tapi sok sering ngangkluh enten mboten? Mendresula enten mboten? Orangnya hadir. Sing kerudung napa? Heeh. Masya Allah. Maka memulai ngaji, ya Allah, saya ingatkan diri saya sendiri dan kepada siapapun untuk senantiasa nambahi rasa syukur kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asyukru muttasilatun bin ni'am. Syukur itu kabel sing kabel niku saged nyambung tenggene Gusti Allah. Sing titik kabel niku tenggene nikmat alias sapa wonge syukur niku kabel niku langsung nyambung tenggene an-na'im yakni pemberi nikmat untuk kita dikasih nikmat. Fa idzan qata'a, kalau syukur ini terputus berarti orang tersebut daftar terputus dari nikmat. Understand? Nah, jadi nek kepingin Bu niki sekedar informasi kecil, siapa barangkali kepingin melipat gandakan derita, carane gampang, ngangkeluwo niku. Jauh tambah napa menderita. Lah nek ora kepingin tambah menderita, carane napa mau? Syukur. Ditambah lagi kata Sayyidina Ali, al-afiyatu mulkul khafi fi nafsik. Kesehatan, selain hidup kita dikasih sehat. Kesehatan adalah kerajaan tersembunyi di dalam dirimu. Kenapa? Kenapa mau? Kerajaan apa? Tersembunyi. Alias dengan sehat kita bisa perintahkan kaki untuk berjalan. Dengan sehat kita bisa perintahkan telinga untuk mendengar. Dengan sehat kita bisa perintahkan seluruh anggota badan untuk beraktivitas ini itu dan sebagainya. Dengan kita dikasih sehat oleh Allah, kita telah menjadi raja-raja dan ratu-ratu. Maka saya sering guyon sama istri nek dong pasaran duit. Raja mau minum, istri saya bilang ratu mau ngambilkan minum. Akhirnya di duit Mas, iya, nggo ngayem-ngayem. Oh no. Ya.
Insyaallah ya. Mulkul khafi fi nafsik, kerajaan tersembunyi di dalam dirimu. Bun, ini terlalu banyak kalau kita bahas masalah syukur, terlampau banyak. Kita langsung akan masuk pada kalam hikam atau kalam unwanul hikam. Seingat saya sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin. Ini santri-santri sambil mencerna maknanya boleh. Man ista'ana bi ghairillahi, siapa orang mengharap pertolongan yang bukan kepada Allah. Fi talabin, dalam dia memohon, berharap, menginginkan untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhiratnya, maka orang yang meminta tolong kepada yang selain Allah, berharap kepada yang selain Allah itu, fa inna nasirahu, maka penolongnya itu pasti bernama azzun wa khudlanu. Penolongnya itu pasti bernama yang lemah dan yang mengecewakan. Yang lemah dan yang apa? Mengecewakan. Saya akan bahas tentang ajzun wa khudlan. Ajzun itu maknanya adalah apapun. Kalau khudlanu adalah siapapun. Yang satu ghairul akil, yang satu akil. Ini di syarahnya. Artinya siapa orang misalkan sakit, dia terlampau memiliki langganan kepada satu obat tertentu. Obat tertentu, misalkan aku apa kok angger tuweng langsung golek sornadol upamane. Ya kan kudu dipleset gitu. Lho nek aku beda, aku langsung tak umbeni sodrek 5 ngono. Umpamane. Itu kalau dilanjutkan terus, maka yang paling akan menjadi korban pertama adalah, nek jenengan pakai bahasa basiroh keduren, iman aja. Yang paling menjadi korban pertama adalah iman. Artinya apa? Berarti kita telah bergeser dari kepada al-qawiyyu, yakni Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, bergeser kepada ajzun, sesuatu yang lemah banget. Apa itu tadi itu? Misalkan napa wau? Srodol karo napa? Sodrek. Oh, apa? Ini kita belajar sing alon-alon mawon, sederhana-sederhana saja. Maka saya sering menyampaikan ke keluarga kecil untuk hal-hal yang gampang-gampang. Jadi ngaji niku mboten sing angel-angel. Ketika misalkan istri bilang, oh iki kudune didumbeni nganu Mas nek panas kok ngene iki. Syarapatamamol, apa namanya? Apa namanya? Syarapatamamol gula. Saya bilang dengan gampang banget. Boleh itu diminumkan. Tapi bilang dulu sama Allah bahwa dialah fa idza maridtu fahuwa napa yashfin. Surah apa Mas? Surah apa? Enggak tahu. Dan ketika kita, saya atau siapapun sakit, maka siapa yang mau menyembuhkan? Allah. Niki digenah kiriyen teng ati. Dicekeli dulu yang kuat. Ya. Ditaleni dhisik sak kenceng-kencenge. Nih, korban pertama iman. Korban kedua, kalau ini terus membiasa, orang itu dia selalu larinya kepada al-ajzu, yakni barang-barang atau perkara-perkara yang ada di dunia ini, maka ini yang paling rodok jos gitu, ya, rodok agak berat, adalah orang tersebut akan diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidraj niku napa? Ya istidraj lah. Istidraj.
dilulu. Akhirnya semakin percaya kepada andalannya terus dikai. Lalu namanya orang di istidraj. Ini istidraj kecil ya, bukan sing besar banget. Istidraj itu gini. Panjenengan lihat di surah An'am 44. Surah apa? An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru fatahna bi, ya. Pokoknya kalau orang sebenarnya diiliki sedikit demi sedikit kon iling karo Gusti Allah bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah, kok ndak mau, dia masih ngeyel, ya Gusti Allah sih Gusti Allah, tapi aku nek ora srodol ora dadi lho, ngono pemane. Gusti Allah sih Gusti Allah, tapi nyatane aku nek dodolan nek ora nang kono ora laris kok, pamane. Nyatane iki tak pindah rene ora dadi kok. Nah, kayak gitu tuh. Itu di istidraj, diiyani sekalian. Das. Itu bahaya. Padha karo canom terus akhirnya. Tanpamu aku tiada arti. Ngono nek canom. Kuwi nek nang WA ngomong kok ngono kuwi. Bagiku melihat wajahmu sudah kenyang. Wis tutup wae warunge. Kurang. Kayak gitu kok semakin dilanjut-lanjutkan, maka yang terjadi adalah istidraj. Dan itu dialami bukan oleh banyakan orang. Panjenengan, saya pun sering mengalami hal yang sama. Ya, ini kenapa? Karena orang itu punya jujukan. Punya apa? Jujukan, punya andalan dalam tiap hidupnya itu begitu. Nah, maka yang terjadi adalah di istidraj. Istidraj ini HP kalau saya angkat 5 cm maka jatuhnya bunyinya gimana? Tek 5 cm. Nek 5 meter nampil HP ini penjenengan bunyinya gimana? Toar ya. Nek 5 km wah repot. Wah. Artinya dijarkan ya, dibiarkan, diioni dalam rangka dinaikkan dalam rangka agar saat dijatuhkan makin seru. Repot. Maka ya untung kalau ada orang misalkan dalam urusan sakit tadi itu umpama dia itu sana kemari gak sembuh dan sebagainya, kan akhirnya juk ngeten tuh, ya Allah hanya Engkau yang maha menyembuhkan ya Allah. Iki nek cara malaikat iki kaya kemenungsan seneng guyon, kira-kira malaikatnya ngomong ini. Dari kemarin kemana, ngono kan. Awit wingi ming ndi kan gitu. Nah, repot kalau sudah seperti itu. Yang ideal bagaimana? Sekali diingatkan selesai. Saya dengan mengingatkan satu kisah saya baca dalam tafsir Ar-Razi. Kula niku ngapunten nggih, ya rada egois. Saya pikir-pikir ya egois. Santri ada, jamaah ada, tapi kalau sudah kadung seneng baca itu kaya ora ono apa-apa di dunia ini sendirian gitulah. Di tafsir Ar-Razi itu ada satu kisah begini. Ini jenengan mungkin pernah dengar tapi tidak tahu referensinya dari mana. Kisahnya begini. Kala itu Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam itu sakit perut. Lalu kemudian beliau dikenal dengan Kalimullah. Seorang nabi yang kalau ada apa-apa itu dikenal langsung karo Gusti Allah. Cascus gitu loh. Blas-les gitu nih karo Gusti Allah. Beliau Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini saya sakit perut yang model seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Kasih saya petunjuk harus melakukan apa, harus kemana. Fa'auhallah ila Musa alaihissalam. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bergerak ke sebuah tempat ladang rumput atau lembah rumput tertentu. Dan Nabi Musa alaihissalam kemudian berangkat ke sana, mengambil rumput itu lalu diminum. Ya, pokoknya dibebek apa ora diterangke. Nah, ora diterangke.
Habis diminum Allah kemudian kasih kesembuhan. Wa ba'da hinin, setelah sekian masa, kemudian Nabi Musa sakit yang sama. Sakit yang sama. Kalau beliau sakit yang sama, sing dieling-eling apa? Oh iya, nek lara kok ngene iki rumpute nang kono. Kan gitu ya? Rumpute sing model nggon pucuk bagian kene. Kan gitu tak? Bener, beliau langsung datang ke padang rumput, diambil, terus kemudian diminum. Saya tanya, sembuh enggak? Sembuh atau tidak? Tidak sembuh. Karena enggak sembuh, akhirnya kembali lagi kalimullah ini. Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, kok enggak sembuh ini? Ini apa rumputnya sudah tidak mustajab? Allah memberikan jawaban yang singkat sekali tapi padat. Jawabannya begini. Ya. Al-ula minni ilaika wa tsaniyah minka ilaika. Gitu dong. Kasus yang pertama, engkau ini dariku menuju padang rumput. Kasus yang kedua, engkau dari dirimu sendiri menuju padang rumput. Lalu memang siapa yang maha menyembuhkan? Understand? Ini kan janjane ya ora beda atuh karo pada saat kita lagi mumet terus kemudian qadarullah ketemu sama teman terus ngene wi garap ngene. Ya wis ya aku tulungi seret terus kita ditolong lewat teman tadi itu. Dia menjadi wasilah dari Allah seret. Habis itu pas kita lagi memiliki mumet yang sama sing dileleng Gusti Allah apa kanca cah kuwi? Aku janjane ya padha wae. Nah, oleh karena itu ini rotok ngaji tenanan, mari kita memiliki habit, kebiasaan yang baik, yakni kebiasaan nopo? Jangan mengandalkan yang selain Allah, kecuali keterandalan itu atau keyakinan itu hanya bersifat kulit. Hanya bersifat nopo? Kulit. Yang hakiki yang merasuk ke dalam itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bun, ini jenengan ngaji kitab ya gini. Itu ajzun ya, ajzun. Pokoknya jangan pernah memiliki keterandalan kepada yang lemah. Apa itu yang lemah? Ya barang-barang, ghairul akil kayak gitu itu. Bun. Tadi saya sudah menyinggung orang sih wis kadung. Nah, kalau wakhidlanu atau wakhudlanu adalah meminta tolong kepada yang selain Allah al-akil, yang berakal, yakni misalkan manusia. Nek kepada barang itu lemah, kepada manusia pokoknya kepada manusia, makhluk kepada manusia adalah khidlan, itu artinya kecewa. Khidlan itu artinya apa? Kecewa. Ada bos, ya bos nopo, yes, pokoknya bos material lah, datang ke pondok tuh bilang demikian. Saya itu enggak habis pikir. Punya karyawan tak rumati tenanan loh. Umroh tak umroh ke. Bahkan dia sakit loh aku sing ngerumati sak keluargane. Kok ternyata bisa ya dia itu mengecewakan saya, membawa uang saya. Sekarang dia begini dan sebagainya. Saya tidak habis pikir, 17 tahun loh, sudah tak percaya begini begitu dan sebagainya. Kalau kayak gitu tanya kepada cah nom ya kurang lebih jawabannya yo parani wonge ngono. Kalau kayak gitu tanya karo sing do mambu dukun wonge omahe madhep ngendi. Ngono kira-kira jawabannya. Tapi kalau itu tanya kepada saya tinggal bilang, Pak, yang namanya masalah itu jangan nyari jalan keluar. Nah terus carilah jalan ke dalam. Jalan mana? Ke dalam. Maksudnya gimana? Waktu 17 tahun mengandalkan manusia, memiliki jujukan yang kuat, memiliki keterandalan manusia yang kuat sekali, ini waktu yang bahaya.
Waktu yang bahaya. Sehingga Allah butuh mengingatkan. Untung orang tersebut dibikin mengecewakan ketika jenengan masih hidup. Nah, ya Allah. Lah terus ini gimana? Ya bukan salah dia yang mengecewakan, salah engkau saja yang salah berharap. Suruh siapa berharap kepada makhluk? Ya juga sih ya iya. Lah terus tentang uang, Masya Allah Pak, biar tadi sampean cerita datang ke Semarang itu ndak bawa apa-apa, sekarang punya apa-apa, sekarang ndak punya apa-apa lagi. Nek sing ngandelke Gusti Allah, sesuk duwe apa-apa lagi perkara gampang. Iya Ustaz, nek ngomong gampang aku sing ngrasake jenengan ora ngrasake. Lah aku nek kon ngrasake ya ora iso wong kowe kok ora aku kok. Ngono tak nek kepisan to. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gitu. Ya Allah. Ya, insyaallah ya. Maka di ayat Al-Qur'an itu sekarang kita akan naikkan grade-nya ya. Kalau tadi untuk urusan dunia, ini untuk urusan yang lebih jos lagi, yakni urusan perpaduan dunia dan akhirat. Nanti terakhir saya akan bicara terkait untuk urusan akhirat. Sekarang perpaduan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله qarib. Enak nek ngaji harus santri, mesti nyambung. Ibu-ibu yuk melu nigluk. Tapi ora muni. Masya Allah. Ada 3 poin yang harus saya bahas di ayat ini yang saya ambil dari tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi itu senang banget membahas segala sesuatunya dibikin poin. Kalau dalam At-Tabari itu dibuat versi-versi riwayat yang berbeda-beda. Yang pertama dalam tafsir Qurtubi, poin pertama adalah al-jannah. Napa? Al-jannah. Apa makna al-jannah? Surga. Oke? Surga. Orang akan masuk surga itu tidak mungkin begitu saja, kecuali pasti harus mengalami apa-apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu dari orang-orang pilihan. Memang orang pilihan dulu tuh mengalami apa? Massatuhumul ba'sa wad-dharra muzulzilu ila akhirih. Mengenai kepada mereka sesuatu yang mengguncang, sesuatu yang gembreges, gembredeg, ada hal-hal yang heboh di dalam kehidupan beliau masing-masing. Ya kalau kelas para nabi, para sahabat ya jadi ada Badar, jadi ada Uhud dan sebagainya. Kelas-kelas kita Masya Allah Pak, Bu rahimakumullah, saya tanya sama panjenengan, walaupun ini kayaknya materi juga sudah pernah saya sampaikan. Bu, jenengan itu nek dong pas bisa munajat sama Allah dengan sangat intens, ndonga nganti mbrebes mili, sujud ora kepingin leren, ini nek dong pas seneng apa pas susah? Pas seneng apa pas susah? Jadi susah itu penting atau tidak? Semugi-mugi dados-dados tiang ingkang maka di hadis qudsi disebutkan inna min ibadi, ada sebagian dari hambaku
Man la yasluhu imanuhu illa bil faqr. Hambaku yang imannya itu tidak akan upgrade, tidak akan semakin naik, tidak akan update, ya, kecuali dikasih al-faqr, yakni kasih kesulitan. Jenengan termasuk mboten? Nah, nek termasuk alhamdulillah, orang jenengan tok, umum niku. Alhamdulillah. Lah terus pada saat ini kita masuk poin kedua ya. Masuk poin kedua. Poin kedua itu adalah niki jenengan mirengki, apik niki. Al-ba'sa wad-dharra wazulzilu 'indal kafir, itu kalau terjadi pada orang kafir di dunia boleh jadi itu adalah nyicil azab. Tapi wa 'indal muslimin laisa bil azab wa laisa bil musibah. Tapi bagi orang mukmin ad-dharra, kesulitan, ya, al-ba'sa, masalah-masalah, zulzilu sing sampai bener-bener gembreges gembretak sing waru pokoknya karu-karuan niku, kalau terjadi pada orang mukmin maka itu bukan musibah. Kok bisa bukan musibah? Ayo kita bareng-bareng mikir. Niki etok-etoke ngaji rada ilmiah tenan ya. Tsunami misalkan, tsunami. Bagi orang yang tidak punya iman, ya begitu misalkan dia pas lagi maksiat gitu. Adanya tsunami ya bener jadi musibah atau bahkan adab. Tapi bagi orang beriman, wong kelelep mati pas kelelep niku terhitung mati apa? Lah yo, apa ada musibah bagi orang beriman? Jauh kan? Penamaannya itu loh jauh. Baina sama was sumur sat. Toh banget. Jauh banget namanya. Masya Allah. Umpama lagi ya, gempa bumi. Orang yang tidak punya iman apalagi pas maksiat kena tempaan tembok atau apa, matinya dalam keadaan apa? Konyol. Kalau orang beriman terkena reruntuhan, matinya dalam kondisi apa? Syahid. Namanya aja udah beda jauh banget. Namanya udah beda jauh banget. Terus ditanyakan begini, ada yang bertanya. Kita masuk poin ketiga. Poin ketiga itu ada bahasa walladzina amanu ma'ahu mata napa? Nasrullah. Terus kapan pertolongan Allah ya? Kapan? Ala inna nasrallahi napa? Qarib. Ini poin ketiga. Poin ketiga masuk pada pembahasan kita yang hari ini, yakni tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Maka orang-orang beriman itu selalu mengatakan mata nasrullah. Ini adalah ajaran yang penting banget. Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Dia tidak terbiasa mengatakan kapan transfer, kapan kue nulungi aku, kapan kue pikir biye karepmu, dan enggak ada. Dia terbiasa munajat-munajatnya walaupun sing ngeloroni A, B, C, D, E, F, G. Yang menipu A, B, C, D, F, G. Sing mengecewakan sampean si A, si B, si C dan sebagainya. Tapi ketika malam, ya Allah engkau yang menolong. Understand? Cetra wela-wela. Loh niki penting betul. Itulah mata nasrullah, bukan mata nasr tok, gitu bukan, tapi nasrullah. Kata nasr diidhafahkan kepada lafaz Allah langsung. Masya Allah. Ya, saya juga nek dong pas lagi kangelan rezeki gitu, alhamdulillah anak-anak, istri dan sebagainya sudah terbiasa. Sudah terbiasa kalau ada apa saja itu komunikasi dengan Allahnya itu intens. Dia berkata, ya Allah, kau berikan kepada kami rezeki, misalkan istri saya, rezeki yang lancar, duit ini itu dan sebagainya. Cuman sayang dongoni nang pas nang jejer telingaku, apa doa itu? Ada takon, lho kok nang kene to? Lah kan berdoa kepada Allah kalau di telinga jenengan sekedar informasi. Aduh. Ayo. Masya Allah. Mata nasrullah.
Baik, saya akan mulai kisah-kisah ada di kitab, ya Allah, namanya Tarikh Ad-Dimishqi. Gak kebayang kalau semuanya dibeli kitab tidak pakai tab kayak gini, itulah ya saumah mungkin kitab. Ya akhirnya ketolong dengan ini digital ya. Begini Mas Pak, saya akan kisahkan 3. Nek nyanda ya alhamdulillah, tidak nyanda tidak apa-apa. Nah, besok lagi berarti pas ketemu lagi. Kala itu ada qati'ut thariq, rampok begal, jumlahnya 10. Jumlahnya berapa? 10. Diperintahkan oleh Raja Harun ar-Rasyid agar 10 qati'ut thariq atau begal tersebut ditangkap. Ditangkaplah sama polisi kala itu. Ditangkap, yang satu lepas. Padahal sudah dekat dengan kerajaan. Maka ini polisi-polisi mikir, ini kalau yang dikomandokan 10 kok cuman 9 kita yang dihukum. Lah terus piye carane? Kok daruah itu ada orang jalan, dia musafir sing meh mangkat kaji, asal cekel, cek ngono. Ya. Kasus salah tangkap jebule awet zaman kuno ngono ya. Cekel cek ya. Cekel cek laporke langsung disidangkan. Singkat cerita, sama Raja Harun ar-Rasyid disidang. Kamu yang pertama, kenapa kamu begini? Ya sudah, kamu akan bebas apabila ada yang menebus dan ada yang menjamin. Siapa yang akan menjaminmu? Temanku. Kamu, saya yang menjamin paman. Ini yang menjamin siapa? Sing terakhir, karena ini musafir meh mangkat kaji lewat negeri entah berantah kecekel. Siapa yang menjamin kamu? Gedek-gedek, saya tidak punya siapa-siapa kecuali Allah. Kala itu Raja Harun ar-Rasyid belum ngeh. Ya sudah, yang 9 bebas, yang 1 malah di bahasa yang lain begini bahasanya. Agak panjang, saya terjemahkan saja. Kata yang lain, kata orang yang hadir di situ, gaya perampok njaluk tulung karo Gusti Allah barang ngono. Jadi kalau padahal ini kan bukan perampok kan, bukan perampok. Ya wajar njaluk tulung karo Gusti Allah. Akhirnya diinepke di penjara. Begitu diinepke di penjara, ya Allah, diinepke di penjara. Ini yang satu orang ini membuat tulisan kepada Raja Harun ar-Rasyid yang intinya mendudukkan perkara, begitu ya, mendudukkan perkara bahwa saya ini bukan sebenarnya perampok, saya ini dan sebagainya. Kasihkan sipir moco guyu tok langsung disowek. Wes. Rano harapan dia, ya sudah, akhirnya dia sujud kepada Allah. Ya Allah, barangkali aku telah sering lalai ya Allah kepada Engkau. Maka terima kasih ya Allah, kali ini Engkau kenalkan kembali aku dengan Engkau, bahwa Engkau adalah Maha Kuasa. Telah terlampau sering ya Allah, aku menitipkan kata kuasa kepada si A, kepada si B. Ternyata tidak, bahwa Engkaulah yang Maha Kuasa. Saat malam itu ceritane Raja Harun ar-Rasyid ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, Raja Harun ar-Rasyid itu tidak bisa tidur. Wah, tidak bisa tidur, sakit luar biasa dan sebagainya. Akhirnya dikasih nasihat, kamu yang bisa menyembuhkan orang yang ada di penjara. Tapi di riwayat yang lain tidak begitu. Di riwayat yang lain, Allah alam, yang namanya sejarah kan beda-beda versi ya. Yang satunya itu Raja Harun ar-Rasyid tidur, di tidur itu beliau didatangi oleh orang yang besar, kemudian membawa surat tersebut sambil rodok dikamplengi. Iki lho nek ngerti kejadian asli nih kok ngene pang. Tangi-tangi langsung cerat dipanggil, dipanggil, kamu benar mau haji? Iya. Maka aku titip salam kepada Rasulullah SAW dan aku titipkan 400 ternak kambing, 400 ternak ibil, mamane ibil?
Ya, sapi, unta, aku titip uang ini untukmu. Habis itu beliau mengatakan pengumuman. 9 orang itu adalah gambaran orang-orang yang mengandalkan manusia. Kini mereka aku panggil untuk aku penjara lagi. Sedangkan orang ini adalah gambaran orang yang sabar hanya mengandalkan Allah. Maka dia pasti akan diberi pertolongan. Mata nasrullah ala inna nasrullahi napa? Pertolongan. Tapi kok koyone aku iji adoh. Yes, bahas maneh pas ketemu lagi ya besok depan. Insya Allah. Bagaimana agar dekat piye? Bagaimana agar bahas lagi insya Allah. Hitung-hitung berarti tiap Jumat nopo kalau teng mriki? Ini Jumat apa tuh? Jumat apa? Pagi ya. Kita akan lanjutkan di 2 kisah berikutnya insya Allah di Jumat Wage mendatang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.